Oke, lanjut ke outlook terakhir ya. Di tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei untuk minggu depan ini tentunya ya. Selanjutnya adalah USD CAD. Ini sudah saya tarik untuk high low-nya ya. Batasan zona pantau teratas itu kurang lebih di kisaran resisten 3 dan 4 untuk minggu depan ini. Itu kurang lebih berada di kisaran 1.3854 dan 1.3885 pembulatan. Kemudian resisten kedua, kalau kita tarik ke kiri, di sini juga ada zona sebenarnya. Zona supply-nya itu berada di zona level area blok hijau ya, antara 1.3783 dan 1.3817 ini sebagai zona pantau untuk minggu depan ini. Kemudian yang berdekatan dengan level area resisten pertama. Ini juga kalau kita lihatin dari segi time frame kecil ini juga ada zona supply, zona yang di blok hijau. Kemudian demand-nya itu berada di kisaran ya. Yang pertama kita tarik dulu dari segi time frame 1 ya. Rally, base rally, tapi speknya ini panjang banget ke bawah ya. Ini sebagai batasan kalaupun misalkan harga ke bawah ini minimal ini harus di break dulu sebagai batasan zona demand yang di blok orange tentunya ya. Meskipun sudah dites kemarin hari Jumat kemarin ini kan ketolak. Kalaupun ini nanti ya valid, pergerakan akan keangkat ke atas ketika harga sudah melewati level area pivot weekly yang berada di 1.3692. Ini mungkin akan terkonfirmasi menuju resisten pertama terlebih dahulu. Perhatikan di kiri, ini sudah dua kali di retest level area zona supply. Potensial mungkin akan menuju ke sana itu ada. Kalaupun mau lanjut ancang-ancang cari setup buy ya, kita lihatin dulu untuk minggu depan ini ya, selama nanti dari segi time frame kecilnya, meskipun harga turun ke bawah dan tidak mampu membentuk low baru yang berada di bawahnya 1.3632, tinggal tunggu aja. Nanti kita lihatin dulu, mampu atau enggak dia turun ke bawah. Kalau enggak mampu, cari ancang-ancang setup buy itu sedekat mungkin di level area di atasnya 1.3652 ini tentunya sih oke. Dengan targetnya TP1 itu berada di resisten pertama. Tetapi skenario ancang-ancang cari setup buy ini akan tercancel jika zona yang di blok orange ini break atau kejebol. Mungkin planning buy ada lagi itu ketika menyentuh level area 1.3592 baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah masuk ke market sih tentunya lebih oke. Kita bahasin dari segi time frame 4 lebih dahulu ya. Di minggu yang lalu ini sudah saya informasikan ya, potensi HNS itu akan terjadi dan mungkin ya akan berakhir kalau nggak salah kemarin tuh saya bahasin di rally bisnis rally di sini ini mungkin akan terkonfirmasi HNS itu akan selesai. Tetapi ketika harga turun ke bawah, rally bis rally yang di sini kejebol. Kemudian pergerakan di minggu depan ini diawali di atasnya support pertama yang berada di 1.3652. Potensi harga lanjut ke atas itu ada, mengingat dari segi time frame gedenya statusnya untuk USD CAD ini adalah masih uptrend. Jadi penurunannya yang diawali dari harga 1.38400-an menuju ke bawah sampai dengan 1.36300. Ini masih dalam batasan wajar koreksi sebelum harga keangkat ke atas lebih tinggi tentunya ya. Jadi planningnya untuk USD CAD ini satu kondisi aja, selama harga tidak mampu turun di bawah level area 1.3632 atau pembulatan 1.36300 lah kalau dibulatkan ya. Ini saya lebih prefer untuk ancang-ancang cari setup buy di atasnya level area support yang berada di 1.3652 tentunya. Tetapi dari segi stop loss itu ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip di bawah ini tentunya oke. Dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 75 pip yang berada di 1.3733. TP2 itu fokusnya sementara jangan nyari yang overnya yang berada di 1.3855 atau sebagai over minggu depan ini R3 dan R4 ya, tapi saran saya adalah fokusnya itu berada di zona supply yang paling atas yang bertumbuh dengan resisten 2 weekly yang berada di 1.3794, kurang lebih ruang gerak sekitar 140 pip ini tentunya sih lebih oke. Selanjutnya adalah USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame 4 ini masih lanjut sideways dari tanggal 11 April sampai dengan 27 April ya. High di minggu lalu itu kurang lebih di kisaran 0.9156. Kita kasih tanda dulu di sini atau zona yang di blok biru. Ini akan terkonfirmasi pergerakan harga ini lanjut ke atas menuju level area resisten 2 dan overnya itu berada di resisten 3 dan 4 itu kurang lebih di kisaran 0.9212 sampai dengan 0.9229. Jika harga ini mampu membentuk high baru dan dari segi time frame kecil setelah membuat high baru atau break yang di sini, kalaupun ada koreksi, selama koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di pivot weekly-nya yang berada di 0.9122, ini mungkin akan terkonfirmasi harga lanjut ke atas. Apalagi untuk Swiss ya, kemarin itu kan sudah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point, jadi wajar kalau misalkan Swiss ini melakukan pelemahan terhadap pair USD. Kalaupun nanti didukung dari FOMC ternyata hawkish, mungkin akan cepat menuju R3 dan R4 untuk minggu
depan ini tentunya ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 lah, kita bahasin dulu dari segi time frame H1. Saya lebih prefer untuk ancang-ancang cari setup buy. Itu yang pertama adalah rally bis rally kecil yang di sini ya. Karena ini level areanya gede banget ya kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, zona yang di blok orange. Kalaupun harga terkoreksi ke bawah, ini sedikit berbeda yang saya bahasin dari segi time frame 4 ya, karena ini ada spike ke bawah tentunya. Jadi ini kita juga mesti antisipasi dulu kalau bergerak ke bawah, apalagi ini kan juga masih dalam ring area sideways. Dua level yang mesti dijadikan zona pantau antara 0.9122 sampai dengan 0.9100 sebagai psikopas levelnya ya. Kalaupun harga balik ke bawah, selama level area blok orange ini tidak dijebol ke bawah, mungkin saya akan tetap cari ancang-ancang setup buy. Dengan catatan, ini mungkin saya akan menunggu dulu ini break ke atas, koreksi ke bawah, menuju sedekat mungkin di zona blok orange ini. Syukur-syukur kalau nanti ya pergerakan ke bawah itu tertolak ketika menuju pivot weekly yang berada di 0.9122. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market, ancang-ancang cari setup buy. Tentunya sih sebenarnya nggak masalah. Kita ukur dulu untuk risikonya. Planning buy di atasnya 0.9122. Cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Untuk risikonya amannya ya 35 sampai dengan 40 pip, di bawahnya support pertama weekly tentunya. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak untuk TP1 itu sekitar 50 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 85 lah pembulatan sampai dengan 100 pip. Ini tentunya sih lebih oke ya. Tapi saran saya kalau mau buy di USD Swiss, jangan melebihi area over resisten 4 yang berada di 0.92300-an lah kurang lebih kalau dibulatkan. Oke, selanjutnya adalah untuk USD CBY. Pergerakan untuk USD CBY ini signifikan banget kuat ke atas ya. Dari segi time frame 4 ini sudah saya tarik. Karena ring areanya ini gede banget ya pergerakannya. Jadi ini candlenya ini kecil-kecil banget. Tapi sebagai zona pantau, batasan maksimal kalau misalkan lanjut penguatan untuk USD CBY, target selanjutnya itu kurang lebih zona yang di blok biru 161.700 sampai dengan 162.700. Ini sebagai level area over atau zona pantau untuk minggu depan. Kalaupun terjadi pelemahan dulu atau koreksi dulu ke bawah, zona pantaunya itu 151.200 sampai dengan 150.200. Kita lihatin dulu ya, bahasin dari segi time frame monthly dulu lah. Pergerakan USD CPY meskipun kuat ke atas ya, sebenarnya sih ini masih belum ada apa-apanya. Ingat, jangan kepancing pergerakan yang signifikan dari bawah 102 menuju 158 lah kurang lebih ya di harga sekarang ini. Tetapi perhatikan zoom out di kiri, liatin dulu. Karena ini kalau kita bandingkan ya dari penurunannya, ini masih belum ada apa-apanya. Jadi ini gede banget. Tahun 1971. Historinya itu USD JPY itu pernah berada di level area 358. Kemudian low yang kelihatan jelas ya, itu terjadi di tahun 78. Itu kurang lebih level areanya itu di kisaran 176 atau pembulatan ya 177. Jadi apa yang terjadi saat ini masih tidak menutup kemungkinan untuk USD JPY ini kalau kita lihatin dari segi teknikal. Jangka panjangnya itu bergerak ke atas menuju 176 itu tidak menutup kemungkinan, tetapi mungkin tidak akan dicapai di tahun ini, mungkin akan pelan-pelan dan ada koreksinya seperti biasa lah, nggak akan langsung, tetapi mesti diwaspadai juga di level area tersebut. Kita bahasin dulu untuk minggu depan ini, fokusnya adalah 161.800 dan 162.700an lah kurang lebih sebagai resisten 3 dan 4-nya. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atasnya level area resisten pertama weekly atau saat ini berfungsi sebagai support terdekat yang berada di 157.78. Saya lebih prefer antisipasi terjadinya koreksi baru mungkin masuk ke market, ini sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau ini terus saja lanjut ke atas, hati-hati ya. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup buy, ini statusnya ini sedikit maksa. Kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Antisipasi kalau misalkan tidak terjadi koreksi, perhatikan zona yang di blok orange. Selama pergerakan harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya zona yang di blok orange, kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy tentunya sih nggak masalah, tapi ini mungkin ya gambaran saya 65% sampai dengan 70% ini akan kesabet atau kena stop lossnya kalau misalkan cari buy di level area tersebut. Dan untuk batasan stop loss ini kelihatannya sih pendek, tapi ini jaraknya 70 pip. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, ambil 170 pip terlebih dahulu, sedekat mungkin berada di 160 lah kurang lebih. Ini skenario yang pertama kalau misalkan pergerakan harga tidak mampu jebol di zona yang di blok orange. Tetapi dari saya pribadi, saya lebih prefer ngeliatin dari segi time frame 4.
Kalaupun terjadi koreksi ke bawah, mungkin sebagai zona pantau pertama saya ketika harga bergerak ke bawah di pivot weekly yang berada di 156.46. Kalau misalkan terjadi signifikan ke bawah di level area tersebut, ini kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing, tentunya sih nggak masalah. Justru saya lebih oke kalau harga ini mau terkoreksi dulu ke level area tersebut, baru masuk ke market untuk swing ya, target 160 sampai dengan 161.800 lah kurang lebih, ini tentunya sih lebih oke. Kalau diukur untuk pergerakannya ya, kalau misalkan harga ini mau koreksi ke bawah, selama pergerakan harga itu nanti harga tidak bergerak di bawahnya pivot weekly atau saat ini berfungsi sebagai level area zona support, batasan terendah adalah 156.300. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok biru tentunya. Ini oke kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy swing dengan targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 300 pip, TP2 itu kurang lebih sekitar 500 pip. Tetapi hati-hati, stop lossnya itu amannya taruh di bawahnya 154.800 atau ruang gerak hampir 200 pip. Karena volatility-nya itu gede, jadi ini kalau naruh stop loss kurang lebih sekitar 50 pip ini rawan kesebut. Jadi hati-hati untuk YDJPY. Planningnya ataupun kesimpulannya untuk minggu depan ini ya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Oke, mungkin itu aja untuk update terakhir di video ini ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Gunakan jurnal ya untuk melatih disiplin. Jurnal kalau mau instan tinggal download, cek link deskripsi di bawah ini ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.